warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di 11 OTKP 1 di siswanya. Hari ini kita materinya presentase eksplanasi ya. Ini masih dalam proses penempelan di papan tulis. Siswanya masih banyak di luar, belum datang semuanya. Banyak juga yang hari ini tidak hadir. Di antaranya ada yang mengikuti ANBK dan sakit. Ini izin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan. Saya di sini akan membahas tentang eksplanasi tentang pendidikan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk kematian sosial yang pada akhirnya melakukan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpan dari norma-norma dalam tindakan pelanggaran maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran suatu status seperti hal yang kabur dari rumah, membuang sekolah, rokok, minuman keras, maksiat dan lain-lainnya. Pelanggaran seperti ini biasanya tidak mencatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpan terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi dan lainnya sebagainya. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam kemampuan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan terbuka pada terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan kemungkinan dalam diri agar tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam perkembangan akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Di Indonesia, salah satunya bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai terutama di kota besar adalah tawuran remaja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut KPAI mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018. Sepanjang tahun 2017 hingga 2018, KPAI mencatat 2.202 anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. Sementara kekerasan di lingkungan sekolah dan anak sebagai pelaku sepanjang 2019 catat 3 kasus di Gresik, Takalar, dan Ngawi di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditunang. Cahaya saya di sini. Saya di belakang. Saya juga Diniati. Saya di sini mempresentasikan teks eksplanasi tentang COVID-19. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, China pada awal Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi
Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika tubuh lemah dapat berujung kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Namun belum ada bukti kuat untuk dugaan tersebut karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas. Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Mengenakan masker ketika keluar rumah untuk menjaga penyebaran virus ini, kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Deswita Adinda. Saya akan membaca teks eksplanasi tentang bullying. Cyberbullying adalah serangan atau ancaman yang dilakukan seseorang melalui media elektronik seperti internet. Mungkin biasanya aksi perundungan atau bully hanya terjadi di dunia nyata, namun sekarang sudah marak terjadi di dunia maya. Cyberbullying merupakan fenomena sosial yang muncul karena perkembangan teknologi dan alat sosmed maupun komunikasi. Hal ini diartikan sebagai tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja melalui media seluler, komputer, atau alat elektronik lainnya. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengirim komentar yang mengandung pemberian di media sosial, blog, email, atau postingan. Bully tidak hanya merugikan, bahkan dapat mengancam kondisi psikologis korban. Mental korban kasus dengan bully dapat terganggu dan korban akan kesulitan menghadapi bully. Sebab itu kita harus mencegah, menghindari dan mencegah aksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi tentang kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya alam manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya alam manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau kesulitan. Berbagai kasus korupsi yang mungkin ada di Indonesia juga menyumbang peran dalam pertambahan angka kemiskinan di Indonesia. Uang bertriliun-triliun yang seharusnya mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia hilang sia-sia hanya untuk korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama di provinsi daerah provinsi dominasi oleh provinsi dari arah selatan dan sebagai selatan laut. Selama musim kemarau menyebabkan sangat berat, menyebabkan kurangnya air dan sungai mengering, kurangnya air dan kurangnya makanan. Dapat sebanyak menyebabkan inspirasi tempat yang lebih subur. Dapat berada kita menanam bisa terjadi kebakaran hutan dan
para kita kemarin kita sudah dibentuk buku aku mencari yang festival yang disebabkan oleh aktivitas ini sangat dan memberikan banyak aspek sosial, fisik dan budaya, ekonomi, politik. Bagian fisik yang ditimbulkan misalnya bersama misalnya kalangan petani yang mencapai gagal panen dan kelaparan. Selain itu kemudian fisik selalu mengarah pada ya karena kekeringan menyebabkan kekurangan air bersih yang memaksa orang untuk memiliki budaya yang tidak atau banyak tanaman dan kondisi yang mati atau kekurangan air yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang fisik yaitu dari kesulitan terhadap pemasukan negara dan ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana kekeringan sebelum terjadi dilakukan dengan cara menyiapkan sosialisasi masyarakat tentang bahaya yang terjadi apabila masyarakat menggunakan kelebihan di luar batas pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang eksploitasi sosial dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kasus yang meningkat dari tahun ke tahun. Kasus ini adalah masalah sosial yang sangat serius yang ada di Indonesia. Sudah banyak sekali kasus yang terungkap dan masuk ke jalur hukum untuk pelecehan seksual. Namun, pelecehan seksual di luar sana masih sangat banyak. Banyak korban-korban yang tidak berani untuk melapor jika mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak selalu terjadi secara langsung. Zaman sekarang di media sosial pun banyak ditemukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sering sekali dialami oleh para wanita dan anak-anak. Hal ini sudah pasti sangat mengganggu masyarakat. Kekerasan atau pelecehan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks pada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sendiri sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuh dan apa fungsinya. Maka dari itu diperlukan beberapa upaya pencegahan terjadi kekerasan seksual seperti memberikan psikoedukasi seksual. Sebenarnya psikoedukasi